Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 17 September 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah kebangkitan dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami selalu bersyukur dan bernyanyi karena kasih karunia-Mu abadi selamanya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Amir Siregar. Kepada Saudara Amir, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bacaan kita hari ini tanggal 17 September berjudul Karena Kasih Karunia-Nya Abadi Selamanya. Ayatnya terdapat di dalam Esra 3 ayat 12, demikian firman Tuhan. Tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi, dan kepala-kepala kaum keluarga, orang tua-tua yang pernah melihat rumah yang dahulu, menangis dengan suara nyaring. Ketika perletakan dasar rumah ini dilakukan di depan mata mereka, sedang banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. Esra 3 ayat 12. Pendirian mezbah persembahan bakaran harian sangat menggembirakan umat sisa yang setia. Dengan sungguh-sungguh mereka mengadakan persiapan yang diperlukan untuk pembangunan kembali bait suci. Mengumpulkan keberanian sementara persiapan ini berlangsung dari bulan ke bulan. Dengan antisipasi penuh sukacita, mereka menantikan saat ketika dengan bait suci dibangun kembali, mereka dapat melihat pancaran kemuliaannya dari dalam. Segera pekerjaan itu dimajukan ke titik di mana batu fondasi harus diletakkan. Hal ini dilakukan di hadapan ribuan orang yang telah berkumpul untuk menyaksikan kemajuan pekerjaan dan mengungkapkan kegembiraan mereka dalam mengambil bagian di dalamnya. Sementara batu penjuru sedang diatur posisinya, orang-orang diiringi oleh trompet para imam dan simbal putra-putra Asaf, berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur, sebab Ia baik, bawasannya untuk selama-lamanya, kasih setianya kepada Israel. Prophet and Kings halaman 560 dan 563. Demikian bacaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Amir. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berhubungan dengan pembangunan kembali Ka'bah setelah kembali dari pembuangan. Dikatakan dalam Radian Religion halaman 262 paragraf 2 yang berbunyi, pendirian mezbah persembahan bakaran harian sangat menggembirakan umat sisa yang setia. Dengan sungguh-sungguh mereka mengadakan persiapan yang diperlukan untuk pembangunan kembali Bait Suci, mengumpulkan keberanian sementara persiapan ini berlangsung dari bulan ke bulan. Pembangunan tersebut sangat menggembirakan umat yang baru kembali dari pembuangan. Kenapa mereka berbahagia? Karena The Review and Herald tanggal 11 April tahun 1907 paragraf pertama berkata, "Sudah lama sekali mereka kehilangan segala bentuk tanda kehadiran Allah bersama mereka, dan sekarang dikelilingi oleh banyak kenangan menyedihkan akan kemurtadan mengerikan yang dilakukan nenek moyang mereka, yang akhirnya mengakibatkan mereka ditawan seumur hidup. Mereka merindukan tanda pengampunan dan perkenanan ilahi yang kekal. Di atas pemulihan harta benda pribadi dan banyak hak istimewa kuno, mereka menghargai persetujuan Allah." Ka'bah adalah lambang kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Namun oleh karena kemurtadan bangsa Yehuda, akhirnya Ka'bah dihancurkan oleh musuh. Itu sebabnya saat diizinkan untuk dibangun kembali, umat yang sisa yang baru kembali dari pembuangan merasakan sukacita dan bersemangat. Selanjutnya dikatakan dalam The Review and Herald tanggal 11 April tahun 1907 masih dalam paragraf pertama. Dengan bekerja secara tekun untuk membangun kembali Bait Suci, mereka berharap dapat mempercepat pemulihan berkat-berkat khusus yang berhubungan dengan pelayanan tempat suci. Di dalam tembok Bait Suci kedua ini, mereka berharap melihat kemuliaan Tuhan diungkapkan. Dan sementara mereka membangun dengan sungguh-sungguh, mereka bernyanyi. Renungan hari ini berkata dalam Radian Religion halaman 262 paragraf 2 yang berbunyi, sementara batu penjuru sedang diatur posisinya, orang-orang diiringi oleh trompet para imam dan simbal putra-putra Asaf, berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan untuk menggambarkan perasaan dan pengakuan umat yang sisa kepada pemeliharaan Allah kepada mereka, kita dapat baca Mazmur 136. Mari kita baca beberapa ayat dari nyanyian tersebut. Mazmur 136 ayat 1-4 berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Kemudian, lagu itu menceritakan pimpinan Allah sejak dari penciptaan sampai masuk negeri perjanjian. Bagaimana berkat Allah berlimpah bagi Israel. Karenanya, dalam ayat 26, lagu tersebut menyatakan, "Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Siapakah Allah semesta langit ini, atau dalam bahasa Inggris disebut God of Heaven? Ezra membantu kita. Ezra berkata dalam Ezra 1 ayat 2 yang berbunyi, "Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda." Tuhan dalam huruf besar adalah Allah semesta langit. Kata Tuhan dalam huruf besar diterjemahkan dari kata Ibrani Yehovah, dan sebagaimana pekabaran-pekabaran sebelumnya dari Alkitab dan Roh Nubuat, Yehovah adalah Allah Bapa.
Karenanya, umat yang sisa, yang giat dan gembira membangun kembali Yerusalem dan Ka'bah, menyanyikan pujian syukur mereka kepada Allah Bapa, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kiranya pekabaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, meski alami tantangan dan derita dalam hidup, namun tidak lupa memuji Allah Bapa, sebab Dialah yang pimpin kita sejak dahulu sampai sekarang melalui Anak-Nya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan pada pagi hari ini, bahwa melalui pengalaman umat yang sisa yang kembali dari pembuangan, mereka sadar bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya Allah Bapa berlaku bagi mereka. Itu sebabnya mereka rindu untuk segera memiliki bangunan Ka'bah yang merupakan lambang kehadiran Bapa di tengah-tengah umatnya, dan mereka dapat berhubungan dengannya melalui perbaktian-perbaktian dan doa. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh Anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Kristus dalam hati kami, itulah wujud kehadiran-Mu bersama kami. Sebab sejak dahulu sampai sekarang, Engkau hadir melalui kehadiran Anak-Mu. Dan bila mana Engkau beserta kami, itulah wujud sukacita bagi masing-masing kami, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu bagi kami. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.